Di Kejadian sampai Wahyu yang pertama kisah Adam dan Hawa, yaitu kisah penciptaan yang di Taman Eden. Kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Kemudian lahirlah anaknya Kain dan Habel. Kemudian Kain berbuat dosa dengan membunuh Habel. Kemudian Kain diusir Tuhan jauh dari Taman Eden dan dari keluarganya, dia merantau jauh. Kemudian lahir lagi anak-anak Adam dan Hawa, banyak saya tidak hafal. Kemudian lahirlah Nuh, dan terjadilah banjir bandang selama kurang lebih berapa tahun? 40 tahun. Banjir bandang itulah, nggak tahu berapa tahun. Kemudian air bah surut. Kenapa bagaimana? Kemudian Nuh setelah air bah surut, dia melakukan pesta pora dengan minum anggur, dan ketika keadaannya mabuk, dia telanjang dan anaknya melihat keadaan dia telanjang, dan ayahnya dan Nuh mengutuk anaknya dan keturunannya. Kemudian cerita lahirlah Abraham, di mana Abraham adalah bapa orang beriman dikatakan, karena dia melakukan perjalanan yang dia terima dari Tuhan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan tentukan, dan dia tidak tahu ke tempat mana dia akan ditujukan Tuhan, namun dia terus berjalan. Sebelum kejadian itu, kisahnya Abraham melahirkan Isai melahirkan anak bernama Sarai, bernama Ishak, dan kemudian Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan Abraham melakukannya. Namun ketika Ishak akan dipersembahkan, Tuhan mengganti Ishak Tuhan mengganti Ishak itu yang seharusnya dipersembahkan menjadi seekor domba yang telah disediakan. Dan kejadian sebelumnya, Abraham telah mempunyai seorang anak dari budaknya, dari Hagai, yang bernama Ismail. Dan namun yang Tuhan inginkan dan Tuhan berkati adalah anak dari keturunan Adam dan Sarah, yaitu Ishak. Kemudian berlanjut, lahirlah Yakub, di mana Yakub adalah anak dari Ishak dengan Ribka, anak kedua. Anak pertamanya adalah Esau, di mana kejadiannya adalah ketika Esau berburu, kemudian pulang dan merasa lapar, dia meminta dari adiknya bubur merah yang sedang dimasak oleh adiknya. Namun adiknya memberi syarat agar bubur merah itu dapat dimakan oleh Esau, yaitu meminta hak kesulungannya, dan Esau menyerahkan begitu saja hak kesulungannya. Kemudian berlanjut kisah di mana ketika Ishak akan memberkati anaknya Esau, di situ Yakub dan Ribka bersekongkol untuk melakukan tipu daya, di mana seharusnya Esau yang diberkati, namun dengan tipu daya yang dilakukan oleh Ribka, yang diberkati adalah Yakub. Dan berkat itu
menjadi berkat yang kita tahu adalah berkat bangsa Israel, di mana bangsa Israel akan mengalami pertolongan Tuhan tahun demi tahun dan selanjutnya gitu. Kemudian cerita berlanjut ke Yakub, berlanjut ke Musa, di mana Musa ditetapkan Tuhan sebagai perantaranya, menjadi nabi, menjadi perantara Tuhan untuk bangsa Israel untuk menyampaikan firman-firman-Nya dan menolong dan membebaskan. Sebelum cerita itu kisah 12 anak Yakub, di mana salah satunya yang mencolok adalah kisah Yusuf, di mana Yusuf adalah anak atau adik dari Ruben dan saudara-saudaranya lain, yang dimana dia orang yang sangat disayangi oleh Yakub. Dan suatu ketika karena kebencian dari abang-abangnya, Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dia dijual kepada seorang saudagar dan kemudian dia tinggal di dalam istana Potifar, di mana dia menjadi orang kedua di Mesir. Suatu ketika terjadilah kelaparan yang sangat dahsyat, dan di situ Yusuf sudah menjadi orang terpercaya di tanah Mesir dan dia memegang kendali tentang kebutuhan pangan di tanah Mesir. Kemudian kisah berlanjut ke Yakub dan saudara-saudaranya dibawa Yusuf ke Mesir dan tinggal di situ di tanah yang disebut tanah Goshen, di mana kemudian lahirlah seorang Musa, di mana situ akan terjadi tulah demi tulah yang Tuhan lancarkan untuk bangsa Mesir yang tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun tanah Goshen tidak mengalami tulah demi tulah itu. Kemudian setelah 9 tulah Tuhan berikan atas tanah Mesir, bangsa Israel keluar dan perjalanan selama 40 tahun pun berlanjut, di mana Musa sebagai pimpinan untuk bangsa Israel. Kemudian setelah Musa hampir di ujung hayatnya, ternyata Tuhan tidak berkenan dan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Mesir, ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kemudian kisah berlanjut setelah Musa meninggal, kepemimpinan bangsa Israel diserahkan kepada Yosua, dan Yosua yang membawa beberapa suku dari Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kemudian setelah Yosua menghalau bangsa-bangsa lain yang untuk menduduki tanah perjanjian Tuhan, di akhir penghujung hayat Yosua berpesan untuk bangsa Israel untuk selalu mendekat kepada Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan. Setelah Yosua telah tiada, kepemimpinan bangsa Israel sudah tidak ada. Kemudian bangsa Israel mencari hakim demi hakim, dan di mana disitulah bangsa Israel terjadi jatuh bangun dalam dosa. Kemudian bercerita tentang cerita tentang Rut, di mana di situ ada cerita Naomi dan Elimelek yang merantau dari tanah Yehuda ke tanah Moab, dan di sana mereka menetap selama beberapa tahun lebih. Kemudian Elimelek meninggal dan Naomi beserta kedua anaknya laki-laki, dan kedua anaknya laki-laki itu mengambil istri dari kaum Moab yang salah satunya bernama Rut. Kemudian kedua anaknya itu meninggal
Kemudian tinggallah Naomi beserta menantunya, kedua menantunya. Kemudian ketika Naomi akan kembali ke tanah Yehuda, dia berpesan kepada kedua menantunya untuk kembali kepada kedua orang tuanya. Namun Ruth tidak kembali kepada keluarganya, dan salah satu dari menantunya kembali kepada keluarganya. Kemudian Ruth dan Naomi kembali ke tanah kelahiran Naomi, dan kemudian bercerita tentang kisah Naomi menjodohkan Ruth kepada Boaz, yaitu salah satu dari keluarga Elimelek yang akan menolong keluarga Naomi gitu untuk membeli tanah atau apa itu. Kemudian berlanjut kisah Samuel, di mana Samuel adalah orang pilihan Tuhan yang Tuhan berkenan atas hidupnya karena dia selalu berserah kepada Tuhan, di mana sebelum kelahirannya orang tuanya ibunya Hana telah berbuat nazar kepada Tuhan bahwa anak yang akan dilahirkannya akan diserahkan kepada Tuhan. Kemudian Samuel tinggal bersama siapa ya? Nabi apa deh? Nabi itulah. Nabi Eli. Kemudian ternyata anak Eli yang dua orang itu berbuat dosa di hadapan Tuhan dengan mengambil serakah persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat Israel. Kemudian Eli meninggal, dan Tuhan memberkati Samuel menjadi nabi untuk bangsa Israel. Dan berlanjut Samuel mentasbihkan Saul pertama menjadi raja. Kemudian Saul berbuat dosa di hadapan Tuhan. Roh Tuhan tidak bernaung dalam Saul. Kemudian Samuel diperintahkan Tuhan untuk memberkati Daud menjadi raja. Kemudian Daud menjadi raja, dan selanjutnya berlanjut. Kemudian kisah ke perjanjian baru, di mana Yusuf dan Maria yang telah Tuhan tentukan melahirkan Yesus sebagai anak mereka yang harus mereka sayangi gitu. Kemudian Yesus bertumbuh, dan selama Yesus di bumi, Yesus melakukan banyak mukjizat, dan dia memiliki 12 murid. Kemudian di akhir hayatnya Yesus disalibkan. Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Kemudian Yesus naik ke surga. Kemudian berlanjut kisah para rasul ke para murid Yesus yang melanjutkan pengabaran Injil ke berbagai daerah, ke seluruh penjuru dunia. Kemudian lahirlah yang bernama Paulus, yang dimana kehidupannya dipakai Tuhan. Sebelum dia menjadi rasul, dia mengalami suatu kejadian yang sangat luar biasa, di mana dia dipanggil Tuhan melalui kejadian ketika dia ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ingin menyembah Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami kebutaan beberapa hari. Kemudian Nabi itu lupa. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi itu untuk memberkati atau untuk menyembuhkan, mengurapi Paulus, dan Tuhan kemudian memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian kisah
di mana Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos Yohanes mendapat penglihatan daripada Tuhan yang kita sebut sebagai wahyu untuk hal-hal yang akan terjadi di masa depan, yang akan kita alami atau yang akan dialami oleh generasi kemudian.